hu aha hu aha. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalatu wassalam ya najiyallah salawatullahi wassalamuhu tubarikuna biha jami'al haya wa badal mamat. Ulangi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya najiyallah salawatullah wassalamu salatan tubarikuna biha jami'al haya wa ba'dal mamat. Assalamu alaika ya arhamar khalqillah wa rahmatullahi as-salatu alaika ya aslaha khalqillah salawatullahi wassalamuhu salatan tusallimuna biha min jami'il fitani wal asqam wal afati wal ahad. Assalamu alaika ya safwatallah wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya safiyallah salawatullahi wassalamuhu salatan tutahhiruna biha min jami'il uyub wa sayyi'at. Assalamu alaika ya abdallah khalqillah wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya asyrafa khalqillah salawatullahi wassalamuhu salatan taghfiru lana biha jami'a dzunuba wal khati'at. Assalamu alaika ya nikmatallah wa rahmatullahi as-salatu alaika ya man bihi yardallah salawatullahi wassalamuhu salatan tabsutu biha rizqana wa gina'ana wa ilmana. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya naziyallah salawatullahi wassalamuhu salatan tubarikuna biha jami'al hayat wa badal mamat. Kesejahteraan padamu
Wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkahan Allah, salawat atasmu wahai keselamatan Allah, salawat Allah padamu dan keselamatan. Suatu salawat yang memberkahi kami akan seluruh hidup kami dan setelah kematian. Assalamu alaika ya arhamar khalqillah wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu alaika ya aslaha khalqillah, salawatullahi wassalam. Wa walidayna masyriqin wa jami'il muslimina wal muslimin al-ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Sayyidina Atailah al-Hikam fi kitabihi wa fi kitabihi Sayyidul Ibnu Abdissalam Halurumus wa mafatihul kunus insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saran Syekh Ibnu Atailah wa Sayyidul Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kepada kita kasih sayang, dilembutkan Allah pada diri kita dan dibimbingnya selalu pada jalan yang lurus, apa yang dikehendakinya berupa kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Semoga Allah meluaskan rezeki kita sekalian, meluaskan rezeki sahabat-sahabat kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, handai tolan kita. Semoga Allah memberikan pemadaan kepada kita, kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala Syekh Ibnu Atailah radhiyallahu anhu, makana zahiru zikri illa an batini syuhudi wa fikri. Makana zahiru zikri, tidaklah seseorang itu tampak zikirnya dalam hidup hari-harinya, illa seyogianya, kecuali seyogianya an batini syuhudi, dia bersumber daripada batinnya yang suhud kepada Allah, batinnya yang suhud kepada Allah, wa fikri, dan dari hasil pemikirannya. Subhanallah. Dalam kitab Al-Hikam, mungkin ini dibahas beliau tentang suhud ini beberapa kali sudah ya, banyak ya. Nah, ini salah satu lagi pembahasan bahwa Syekh Ibnu Atailah dalam kitab beliau yang lain, misalnya di kitab beliau yang lainnya, At-Tanwir ya, kitab At-Tanwir, beliau mengisahkan orang berzikir itu ada yang hadir hatinya, ada yang tidak hadir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau orang berzikir tidak hadir hatinya kepada Allah, berarti la ilaha illallah, dia menyebut la ilaha illallah atau subhanallah, tapi ya sekedar di mulut saja, subhanallah. Bahkan mungkin tubuhnya mengangguk-angguk, bahkan mungkin tubuhnya dan seolah-olah pikirannya begitu khusyuk,
tapi sebenarnya hatinya tidak kepada kalimat itu. Hatinya tidak yang dimaksud kalimat itu. Lalu hatinya kemana? Mungkin bengong, mungkin kosong, mungkin memikirkan lain, mungkin memikirkan ikan di dalam keramba di belakang rumah. Kalau diambil barang-barang, terserah. Kan sering di masyarakat itu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, bagus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mungkin tidak semua hatinya yang hadir kepada Allah. Sebagian mungkin ada yang tidak hadir hatinya kepada Allah. Kenapa tidak hadir? Karena memang menghadirkan hati itu persoalan yang sulit. Bagaimana bisa menghadirkan hati? Banyak pembahasan bagian-bagian ini, ya kan? Nah, pertama dulu di sini saya mengisahkan ada 2 orang itu bisa hadir kepada Allah aja. Zikir yang dimuliakan Allah itu, jadi bahasa lainnya orang berzikir itu pasti dikeramatkan Allah, dimuliakan Allah. Tapi kenapa kita berzikir kadang tidak merasakan keramat dari Allah, kemuliaan dari Allah? Itu mungkin persoalannya ini. Sama sholat. Sholat itu kan sebenarnya bagaimana sholat kita itu supaya khusyuk. 5 aja, kenapa kita tidak khusyuk? Sebenarnya masalah sepele. Masalah ini sebenarnya apa? Yaitu isi itu harus yang disebut oleh beliau, jika zikir itu tampak, intazhara alaikum bizikrikum johiran, engkau jika kalian melihat bahwa zikir kalian itu sudah tampak secara johir, Anda berzikir, apa buktinya? Menyebut la ilaha illallah, maka seharusnya kata beliau illa an batini suhudin, dia dari cara pandang seseorang. Nah, suhud di sini harusnya zikir itu dari ma'rifah. Jadi suhud itu bahasan di ma'rifah. Wa pikrin, sedangkan pikrin, dan seharusnya juga atau bisa wa pikrin, dari pemikiran. Pikir itu biasanya ilmu. Nah, ilmu. Apa beda antara ma'rifah dengan ilmu? Apa beda zikir yang bersumber dari ma'rifah dengan zikir yang bersumber dari pikiran, gitu kan? Nah, dari pikiran. Kita biarkan dulu Syekh As-Sarkawi memberikan penjelasan. Makana zahiru zikrin zikri johirin, yaitu zikir yang johir, illa batini suhudin wa pikrin, kecuali an suhudil lil maula, yaitu batin yang memandang, yang menyaksikan Allah Azza wa Jalla. Memandang itu kan menyaksikan, bahasa lebih tajamnya lagi mungkin melihat, harusnya melihat, yaitu melihat sifat-sifat Allah. Batinan wa pikrin bihi bikulli minal mazzubi wassalik. Nah, sini Syekh Ibnu Athaillah menurut Syekh Sarkawi mengaitkan tentang mazub dan salik. Mazub dan orang mazub dan orang salik. Ujar Sidin, orang yang musyahadah itu kebiasaan orangnya majhub, kebiasaan. Sedangkan salik itu biasanya dari ilmu. Lam yadhkur, lam yuskar, tidaklah disebut. Bukannya lam yadhkur zahiran illa ba'da musyahadatur rabbi batinan. Tidaklah dia menyebut secara johir kecuali karena dia menyaksikan secara batin tentang Allah Azza wa Jalla dan merenungkan Allah itu. Wa in kana al-madzub yadriku zalika wasalik qad la yudriku ligol jatin basyariyatin. Adapun orang-orang madzub inilah yang biasa terjadi pada diri mereka, yaitu mereka melihat karena musyahadah dengan Tuhannya dan ilmunya memang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beda dengan kalau di masyarakat tuh ada bina kegilaan lah, dibadakan majub tuh lain lah. Kalau majub di sini dia musyahadah kepada Allah. Musyahadahnya menyaksikan Allah, makanya ini lupa dengan yang lain.
Satu, yang kedua pikirin, dia didasarkan pada ilmu. Nah, jadi mazhabnya itu karena itu, ya. Tapi hebat lagi salik. Salik itu bisa menjelaskan. Kalau mazhab itu tidak bisa menjelaskan apa yang dilakukannya, tidak bisa. Tapi kalau salik itu seperti kita ini karena belajar, karena menuntut ilmu, akhirnya bisa menjelaskan. Meskipun menjelaskan itu sifatnya dengan anak-anak kita, dengan lingkungan kita, bagaimana zikir yang benar, zikir yang sesungguhnya. Bahasanya hakikat zikir lah. Pembahasannya adalah hakikat zikir. Nah, bahkan la yudrikuhu li goljin basariyati. Pada umumnya orang berzikir meskipun sudah hadir hatinya kepada Allah, hatinya tidak setebal hatinya mengingat Allah, benar tidak. Tapi ligoldin basariyati, tapi paling tidak masih terlihat kemanusiaannya. Jadi zikir yang hebat itu hilang kemanusiaan basariyahnya. Misal begini, ada pernah mungkin hal yang sepele, habis maghrib habis isya biasanya mungkin kita wirid di rumah, duduk begitu, asik berzikir, membaca ayat Quran, mungkin membaca wirid. Nah, atau termasuk zikir, wirid itu zikir. Misalnya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu gitu kan. Asik berzikir. Kemudian nyambung surah Yasin misalnya. Nanti membaca ayat kursi, mungkin membaca ayat kursi 7 kali gitu kan. Al-Fatihah 7 kali dihadiahkan kepada Rasulullah, kepada para masyayikh, para syekh, kemudian dihadiahkan kepada ibu bapak, kepada kaum muslimin. Asik ya, asik. Tapi karena basariyah kita masih ada, biasanya kadang-kadang habis maghrib tuh kita lapar. Tak ada lapar, kita merasa lapar. Kalau ingat, ini pas bana makan nih jadi. Maka ingat makan tuh maksudnya adalah basariyah. Tapi kalau orang majub tuh dia lupa makan. Parutnya sudah otomatis tidak merasa lapar. Tapi kita kan merasa lapar nih. Apabila nih istriku nih pinanya menghidangkan pina, cium-cium baunya sudah ada kah nih kadang. Akhirnya kita berbacaan sambil menunggu nasi disediakan, sambil menunggu lauk pauk disediakan. Yalah. Itu namanya masih kurang tebal basariyah. Masih terlihat basariyah gitu kan. Masih terlihat kemanusiaan. Begitulah hal itulah. Yang hebat itu yang lupa basariyah. Makan lupa, apa lupa. Asik tuh Bang, sudah merasa sendiri aja hidup di dunia ini. Bersama Allah aja. Bahkan akhirnya sampai tebal sampai lupa dia dengan dirinya, yang dirasakannya hanya kehebatan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Falam yabkudin nura sabiki. Oh lain. Nah ya, maka falam yabkud, tidak dia merasakan satu manfaat an-nurus sabiq. Nur itu terdahulu sampai pada diri bil kulliyati secara umum, wa illa lima amkanu minhu zikri. Tetapi dia hanya mungkin merasakan tenang saja dalam zikir itu, merasa nyaman aja. Tapi kalau yang tadi yang luar biasa tadi itu sudah asik dengan Tuhan. Nah, kembali ke pembahasan asal supaya lebih relevan ya. Suhud, orang-orang suhud itu orang ma'rifah, menyaksikan Allah karena dia sudah mengenal sifat-sifat Allah aja di alam semesta ini. Misal dia melihat terang cahaya. Nama Allah kan An-Nur. Nama Allah adalah An-Nur. Maka cahaya terang ini bersumber daripada nur Allah, gitu kan? Kemudian nur Allah itu bisa dilihat lah. Nur Allah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Siapa merasakannya? Bahwa kita mendapat petunjuk dalam hidup hari-hari. Petunjuk itu nur. Petunjuk itu
nur. Tuntunan Allah itu nur. Jadi kenapa kita cenderung ingin duduk di majelis taklim, mendekati Allah, melewati pembelajaran, itu nur. Itu adalah hidayah. Maka kita merasakan di alam semesta ini nur Allah Azza wa Jalla. Kita pun akhirnya ngangguk-ngangguk, Maha Agung Allah, kurasakan Engkau ya Allah. Itu musyahadah. Biasanya itu orang marifatullah. Tapi orang-orang yang lipikrin, tadi ada lagi kelompok yang kedua sebenarnya adalah orang yang melihat Allah itu melewati pikiran, melewati pembuktian yang sifatnya lil kalimat. Karena dia membaca subhanallah, maha suci Allah, zikirnya maka dipikirkannya lah subhanallah ini apa. Pernah dia mendengar suatu pernyataan seorang gurunya misalnya, bahwa subhanallah itu mensucikan Allah daripada disarikahkan Allah. Karena menurut gurunya di dalam Al-Quran ada berbunyi subhanallah amma yusrikun, berarti subhanallah itu mensucikan Allah daripada apa yang disarikatkan Allah. Akhirnya ketika dia berzikir subhanallah, maka yang dipikirnya adalah Allah sunyi atau Allah tidak mungkin sarikah. 2, 3, 4 tidak mungkin, Allah hanya satu. Ya Tuhan itu hanya satu saja di semesta alam. Manusia yang keliru. Nah itu berdasarkan ilmu namanya. Jadi yang didasarkan pada khayal ilmu, ya. Khayal ilmu. Bagus yang mana? Bagus yang pertama. Yang pertama itu zikirnya apakah subhanallah, apakah Allahu akbar, apakah la ilaha illallah. Baginya adalah apa yang dia ingin lihat Allah itu. Dari sisi mana saja dia dapat melihat. Bisa dari cahaya tadi, dari nurnya, bisa dari keagungannya yang lain, misalnya pengasih Allah yang maha sempurna kepada alam segitu yang diingatnya, kagumlah dia. Nah, dari segi kudrat Allah bisa dilihatnya, sifat kudrat Allah aja wajalla. Nah begitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, zikir itu adalah harus hadir hati kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi melewati ma'rifah, namanya musyahadah, menyaksikan sifat-sifat Allah. Bisa melewati pikiran atau melewati ilmu bagaimana berzikir. Bisa, boleh jadi yang ketiga, dua-duanya dilakukannya. Dua-dua dilakukannya. Adapun orang-orang yang majub biasanya adalah pada yang pertama saja, yaitu pada ma'rifah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hananan nabi, ya hananan nabi, ya hananan nabi, Muhammadin Toha arba roksaka wasfatu syapa hahuna analaha ya hananan nabi, ya hananan nabi, ya hananan nabi, Muhammadin Toha arba roksaka wasfatu syapa hahuna analaha indama kana yaumul qiyamah ja'ana sul anbiya syafa'ah kulluhum lam yastati'u ja'u ilan nabi Muhammad